Daripada guru kita akan tampilkan beberapa asatid untuk memberikan ceramah dan alhamdulillah pada malam hari ini kita mengundang dengan hormat yang pertama Al-Ustaz Al-Haj untuk dapat memberikan ceramah pada Al-Ustaz Fadil Masurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu salihat ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim 'azim sultan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna nusina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan sama-sama kita cintai guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sijjad, yang saya hormati termasuk pondok pesantren Al-Kharat Kasa Ustaz Ahmad bin Usman, yang saya muliakan para habaib dan juga para asatidzah dan seluruh jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kurang lebih 2 bulan majelis ini tawakuf, atau tawakufnya majelis ini kurang lebih 2 bulan, dan pada hari ini kembali kita berkumpul. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di Baitullah. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri, karena tidak semua orang sanggup dan mampu berkumpul pada hari ini di tempat yang mulia ini. Maka nikmat ini perlu kita syukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan kemarin usai, masuk kita pada bulan Syawal, saya yakin dan percaya kita seluruh kaum muslimin dan muslimat bergembira, bahagia merayakan kemenangan Aidul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Pada hari itu semua orang bergembira. Tentunya gembiranya bermacam-macam. Ada gembiranya karena makna daripada Idul Fitri itu sendiri, kembali kepada Allah dalam keadaan suci setelah sebulan lamanya berpuasa, menahan hawa nafsu, dahaga, lapar, dan kemudian berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bahagianya karena merasa alhamdulillah besok secara puasa lagi. Ada juga bahkan yang gembira, alhamdulillah kita sudah bebas makan. Macam-macam kegembiraan yang dialami oleh umat muslim pada saat itu. Namun hakikatnya kita bahagia karena kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sukacita. Kita merayakan pada hari raya dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil sebagaimana disunahkan oleh baginda kita Nabi Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zinu a'yadakum bitakbir wat tahlil wat tahmid." Hiasilah hari raya dengan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Namun tahukah kita di saat kita bergembira pada saat itu, ada makhluk Allah yang lain juga turut bahagia, yaitu pada saat itu setan pun ikut bahagia. Mengapa? Bukankah kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Setan itu diikat, dirantai. Nah, dalam kitab Siyam yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Masriyah pada tahun 1436 Hijriah, dia di dalam kitab itu menjelaskan makna daripada subhidati syayatin. Itu ada beberapa makna, diantaranya maksudnya adalah bahwa yang dimaksud dengan diikat di sini tidak sepenuhnya setan itu diikat. Buktinya pada saat itu masih ada saja yang berzina, masih ada saja yang mabuk-mabukan, masih ada saja yang mencuri.
korupsi dan lain sebagainya. Jadi tidak semua. Makna yang lainnya lagi adalah bahwa sufidat syaitan di sini adalah ala sabilil majaz, hanya kiasannya saja. Jadi tidak benar-benar diikat. Wa huwa ibaratun an ta'jizihim anil ighwa wa tazyyin syahwat. Yakni bermakna bahwa yang diikat di sini adalah dilemahkannya syaitan dari menyesatkan manusia dan menggoda manusia, menghiasi manusia dengan berbagai macam syahwat. Pada saat itu setan itu terbelenggu, seakan-akan terbelenggu, susah untuk menggoda manusia karena puasa yang mereka lakukan. Karena wijak berpuasa pada hari itu, maka setan-setan susah untuk menggoda manusia. Maka pada saat itu mereka seakan-akan terbelenggu, terikat. Nah, namun ketika masuk Syawal, setan turut bahagia. Kenapa? Karena orang-orang tidak lagi puasa. Peluang untuk menggoda manusia jauh lebih besar. Peluang untuk menyesatkan manusia jauh lebih besar. Maka walaupun Syawal artinya tinggi, tinggi dalam artian bukan kolesterolnya yang tinggi, bukan darah tingginya, tapi amal kita yang tinggi. Tinggi karena setelah Ramadan, mampukah kita mempertahankan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Ini godaannya semakin kuat. Oleh sebab itu, karena godaan semakin kuat itu, kita butuh majelis ilmu agar kita bisa istiqamah. Kita datang mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan firman-firman Allah, nasihat dari para ulama agar kita itu istiqamah, menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baik dalam memilih majelis, maka Allah akan memberikan status kepada kita. Bila kita keluar dari rumah, menginjakkan kaki kita dari rumah keluar untuk menuntut ilmu, maka status dari manusia biasa Allah angkat menjadi mujahid fisabilillah. Pada saat kita di tengah perjalanan atau pada saat kita menuntut ilmu berada di majelis kita meninggal, Allah ganti status dari mujahid menjadi syahid. Itu Allah pertegas jelas dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepatutnya semua orang mukmin itu pergi berperang. Seakan-akan Allah mau bilang, kalau kalian tahu amalan yang kalau kalian amalkan ini, maka pahalanya sama dengan berjihad fi sabilillah. Walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa tidak sebagian dari golongan di antara mereka itu pergi untuk memperdalam ilmu agama? Waliyunzira qaumuhum idza raja'a ilaihim la'allahum yahzarun. Mereka pergi menuntut ilmu, belajar, mencatat, kembali di rumah, mereka kembali ke kaumnya, mereka kembali kepada istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, mengajarkan apa yang mereka telah dapatkan. Maka sungguh sama dengan kita telah berjihad fi sabilillah. Kata Al-Imam Mustafa Al-Marazi, itu ayat ini menunjukkan nilainya sama dengan berjihad fi sabilillah. Kalau berjihad artinya kalau kita meninggal, yang kita dapatkan adalah syahid. Kita dapatkan syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan kita berada di majelis saat ini. Maka Masya Allah, kita berada di majelis yang Allah berkahi. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan bagi kita yang berada di majelis saat ini. Bahkan Allah pertegas dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran illahi ta'ala, thumma yudrikuhul maut." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk ingin berniat merubah dirinya menjadi lebih baik untuk Allahnya dan untuk Rasulnya, kemudian dia meninggal pada saat ingin merubah dirinya, maka sungguh Allah telah mencatat kebaikan. Maka bagaimana cara merubahnya? Para ulama mengatakan kalau ingin merubah, ya datang ke majelis ilmu.
ingin merubah dirinya, datang ke majelis ilmu. Bukankah ada cerita bahwa ada seseorang yang membunuh 99 orang dan ingin bertaubat? Para ulama mengarahkan dia untuk pergi ke majelis ilmu. Itu luar biasanya mulianya majelis ilmu. Diarahkan kita untuk datang ke majelis ilmu. Dia pergi, di tengah perjalanan meninggal, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah, keutamaan bagi mereka yang menuntut ilmu, berada di majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur pada hari ini, sekali lagi kita berada di majelis ini adalah nikmat yang besar. Kita mendengarkan berbagai macam nasihat dari para ulama. Oleh sebab itu, sekarang ini para da'i banyak sekali para da'i, dan semua da'i berharap agar kita bisa mendoakan mereka, agar bisa istiqamah dalam jalan dakwahnya. Lebih khusus guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sajjad, beliau dengan sukarela datang dari masjid ke masjid untuk mengajarkan agama. Ini bukan perkara yang mudah. Beliau juga manusia biasa yang butuh doa dari kita semua. Maka kita doakan agar beliau istiqamah menjalankan ini semua, karena tidak semua orang yang sanggup melaksanakan apa yang dilakukan oleh guru kita saat ini. Saya teringat dulu di masa almarhum Allahu yarham Al-Ustaz Husain Johari, atau kita kenal dengan Ustaz Darto, itu juga melakukan hal yang sama. Bahkan saking inginnya beliau bisa dakwanya ini menyentuh semua masjid-masjid, walaupun punya jadwal tiap hari di masjid tertentu, dia punya satu hari atau satu waktu dalam setiap bulannya untuk dakwah dari masjid ke masjid. Jadi hampir semua masjid di kota Ternate ini pernah dia datang dan berdakwah. Waktu itu bahkan saya pernah ikut sampai di belakang gunung. Jadi 1 bulan sekali masjid ini, mulai dari kota sampai ke pos, sampai mutar. Pada saat itu dia melakukan itu agar dakwah tersentuh. Dan itu bukan perkara yang mudah, tanpa doa dari kita, tanpa juga istiqomahnya ulama-ulama kita, maka ini tidak mungkin bisa berjalan yang lancar. Oleh sebab itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang kepada guru kita, berikan keistiqomahan kepada guru kita, dan juga Allah berikan kesehatan kepada beliau agar tetap istiqomah berdakwah mengajarkan ilmu kepada kita. Demikian dari saya, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.